Selamat datang di Kedai Peta. Singgah sebentar, paham lebih jauh. Perkenalkan, buat yang belum kenal, nama aku Rika Ismayanti, mahasiswi program studi Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia. Banyak yang bilang, geografi itu drama cuaca. Rick, geografi itu drama bencana bukan? nah, hari ini aku mau ngasih tahu teman-teman semua tutorial membuat peta tingkat kerawanan bencana tsunami di wilayah Kabupaten Kota Pidi Jaya, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Ke dalam tutorialnya, di sini aku menggunakan aplikasi ArcGIS Pro. Dan by the way, aku udah mulai pemrosesan data dan pengolahan data dari awal sampai akhir karena menghindari ngebug, loading, dan not responding dari aplikasinya sendiri. Karena di sini aku pakai teknik analisis multiple ring buffer terhadap dua parameter, yaitu sungai dan garis pantai, yang menyebabkan nantinya itu bakalan loading agak lama gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Yang pertama itu teman-teman harus nyiapin data SRTM dan wilayah kabupaten atau kota kajian teman-teman. Di sini aku udah punya SRTM Nangro Aceh Darussalam. Ini Pulau Sumatera ya. Kemudian aku juga udah nyiapin batas wilayah kabupaten kota Pidi Jaya. Nah, itu teman-teman langsung bisa mengekstrak atau memotong data SRTM-nya agar sesuai dengan wilayah kabupaten kajian kita. Caranya yaitu klik geoprocessing, kemudian cari extract by mass. Nah, ini yang bagian keempat di bagian extract by mass spatial analysis tools, diklik. Kemudian input rasternya kita masukkan yang SRTM, dan input raster or future max datanya kita pakai yang SHP Pidi Jaya. Udah itu klik run. Kalau misalnya udah 100% dan berwarna hijau, berarti itu tandanya sukses ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, berwarna hitam, abu, dan putih. Untuk SHP Pidi Jaya dan SRTM-nya kita bisa unchecklist agar ke ArcGIS Pro-nya tidak terlalu berat. Selanjutnya, karena kita belum menyesuaikan koordinat sistem wilayah Pidi Jaya ini, kita sesuaikan dulu ya, agar Pidi Jaya mempunyai roh di dalamnya. Caranya, klik lagi geoprocessing, kemudian cari project raster. Nah, kita ambil yang data management tools di atas, ini paling atas, kemudian diklik, di input rasternya kita masukkan extract DEM-nya yang tadi, dan output koordinat sistemnya kita klik yang projected, kemudian klik yang UTM, dan klik yang WGS 1984. Karena wilayah Pidi Jaya ada di bagian Northern Hemisphere, kita klik yang Northern. Kalau teman-teman nggak tahu wilayah kajian ada di zona mana, teman-teman boleh cari di browsing, ataupun di Google, ataupun situs-situs lainnya gitu yang teman-teman percayai. Nah, di sini karena Pidi Jaya ada di zona 47N, kita cari zona 47N, kemudian klik OK. Udah itu run. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Sebetulnya secara fisik tidak ada perubahan karena kita masukin roh ke dalam SRTM Pidi Jaya yang udah diekstrak gitu. Nah, udah itu kita masuk ke dalam proses kemiringan lereng atau slope distance dengan cara klik geoprocessing lagi, kemudian cari slope. Kita pakai yang spatial analysis tools, kemudian input rasternya kita masukkan hasil ekstrak SRTM yang sudah kita masukkan rohnya gitu ya, atau koordinat sistemnya. Kemudian output measurement-nya kita ubah menjadi percent rise. Udah itu klik run. Nah, udah klik run, hasilnya akan seperti ini. Cantik banget kan? Nah, udah itu, karena pengkelasannya di sini masih banyak, kita sesuaikan kelasnya dengan sumber literatur
yang sesuai atau cocok dengan wilayah kajian kita. Di sini aku udah menyiapkan sumber literaturnya ini dari jurnal Universitas Indonesia. Ini ya oleh mahasiswa Universitas Indonesia, Departemen Geografi, dengan pengklasifikasian seperti ini. Nah, karena slope itu merupakan wilayah lereng dengan satuan persen, maka nanti kita akan memasukkan kelas-kelas ini ada 5 kelas, ke dalam wilayah lereng atau slope tersebut. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara yaitu dengan cara geoprocessing, klik lagi, kemudian cari reclassify. Nah, teman-teman klik yang bagian spatial analysis tools lagi. Input rasternya teman-teman masukkan yang slope extract tadi ya. Nah, di sini ada kelasnya ya, ada banyak, ada 11 kelas. Klik yang classify. Kemudian metodenya ubah menjadi natural break. Dan classesnya kita ubah menjadi 5 kelas sesuai dengan sumber literatur tadi. Udah itu klik OK. Dan ubah start N-nya menjadi 0-12%, 2%, 3-5%, 6-15%, sesuai dengan sumber literatur yang teman-teman temukan. Udah itu, teman-teman langsung klik run aja, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, akan seperti ini, akan berubah ya warnanya, dan akan berubah menjadi 5 kelas saja. Tadi kan banyaknya sampai 11. Udah itu, teman-teman lanjut ke ketinggian tempat atau hillside. Tadi kan kemiringan lereng udah, sekarang ketinggian tempat. Caranya sama, di geoprocessing teman-teman itu cari hillside. Kita pakai yang spatial analysis tools, kemudian klik. Input rasternya kita masukkan hasil reclassify dari slope distance tadi. Kita klik. Kemudian langsung aja klik run. Dan nanti hasilnya akan seperti ini, berwarna abu ya. Nah, karena gak cantik ya, cuman warna abu doang, volume-nya juga dari hitam ke abu terus putih, kita masuk lagi pengkelasan, cari lagi reclassify, pakai yang spatial analysis tools, kemudian input rasternya kita masukkan hasil dari hillside reclassify tadi, iya betul. Kemudian ini kan value dan new-nya masih kosong. Kita klik yang classify. Metodenya kita ubah menjadi natural break. Dan classesnya kita ubah menjadi 5 sesuai dengan sumber literatur. Teman-teman ya, karena di sini aku 5, jadi kita ubah menjadi 5. Klik OK dan isi start end-nya sama seperti reclassify slope tadi. Udah itu klik run. Hasilnya akan seperti ini. Ini bentukan hasil reclassify dari hillside tadi. Ini ada 5 kelas ya, 10, 25, 50, 100, dan lebih dari 100, sesuai dengan sumber literatur yang kita temukan gitu untuk wilayah untuk ketinggian tempat gitu. Nah, setelah itu kita input garis pantai dengan cara klik kanan di map atas, kemudian add data, dan cari folder yang memuat SHP garis pantai. Di sini aku pakai yang 50K gitu. Terus klik kanan, OK, dan nanti akan muncul ini. Nah, ini garis pantainya, ini se-Indonesia. Tuh. Tapi, supaya tidak memberatkan ArcGIS Pro-nya, kita masuk ke dalam pemotongan, yaitu clip. Kita pakai yang analysis tools, clip, input future-nya kita masukkan garis pantai 50K, dan clip future-nya kita masukkan SHP Pidijaya. Lalu itu klik run, tunggu sampai 100%, dan hasilnya akan seperti ini. Ini yang terklip hanya garis pantai di wilayah Pidijaya ya, ini yang garis hijau di ujung. Nah, setelah itu kita masuk ke teknis penganalisisan yang tadi aku sebut ngebug lama itu, yaitu multiple ring buffer. Dengan cara klik lagi geoprocessing, cari
multiple ring buffer. Kita ambil yang analysis tools. Input future-nya kita pakai garis pantai hasil klip tadi. Distance-nya kita sesuaikan dengan sumber literatur yang kita punya. Jarak dan garis pantai. Di sini ada 5 ya skornya atau kelasnya. 500, 1000, 1500, 3000, dan lebih dari 3000. Karena di wilayah Pidijaya itu hanya bisa mencapai 4 kelas saja, yaitu 500 sampai 3000, maka kita akan masukkan dari mulai 500, 1000, 1500, dan yang terakhir itu 3000. Nah, kalau udah, teman-teman di distance unitnya ganti menjadi satuan meter. Udah itu, klik run. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasil buffernya. Setelah itu kita klip lagi karena kita akan mendeteksi wilayah di Kabupaten Pidijayanya ya, bukan di lautnya. Jadi klik lagi geoprocessing. Kemudian cari klip. Ini udah ada ya klip. Kemudian input future-nya kita pakai yang garis pantai klip multiple ring buffer yang udah di buffer tadi. Klip future-nya kita masukkan seperti biasa SHP batas wilayah. Kemudian klik run. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kan hanya bagian dalamnya saja ya. Setelah itu, kita ubah hasil klip multiple ring buffer ini menjadi bentuk polygon to raster. Kita cari di sini. Polygon to raster. Input future-nya kita masukkan garis pantai klip multi-clip. Jadi udah di-clip, udah multiple ring buffer, kemudian di-clip lagi. Value file-nya kita ubah menjadi distance. Nah, udah gitu langsung klik run aja. Dan hasilnya kan seperti ini, lebih berwarna kan? Nah, karena ini kelasnya masih warnanya belum sesuai, kita ubah dengan cara reclassify lagi. Teman-teman di sini cari reclassify. Kita pakai yang reclassify spatial analysis tools ya, seperti biasa. Diklik, kemudian input rasternya kita masukkan hasil dari polygon to raster tadi. Garis pantai, polygon to raster. Ininya, klasifikasinya biarkan saja karena sudah sesuai dengan literatur yang mau kita pakai. Udah itu, klik run, dan hasilnya akan seperti ini. Tuh, lebih sesuai kan warnanya. Nah, ini hasil pengkelasannya 500, 1000, 1500, dan 3000. Setelah itu, karena pengkelasan hillside sudah, pengkelasan slope sudah, kemudian pengkelasan garis pantai sudah, kita masuk ke tahap pengkelasan sungai. Teman-teman harus add data terlebih dahulu. Sungai se-Indonesia. Teman-teman buka folder tempat penyimpanan save file sungai. Di sini aku pakai yang dari lapakgis.com. Open, dan aku pakai yang 250K agar cakupan wilayah se-Indonesia dapat gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini sungai-sungai yang ada di wilayah Indonesia ya. Ini ada dari Sabang sampai Merauke, itu ada semua. Tapi karena aku butuhnya hanya di wilayah Kabupaten Pidijaya, aku bakalan ngeklip sungai ini. Jadi, nantinya hanya ada di sekitar wilayah Kabupaten Pidijaya saja. Caranya yaitu dengan buka geoprocessing lagi, kemudian klik clip, input bagian sungai lainnya, dan klik future-nya SHP Pidijaya, seperti biasa ya. Klik run, dan hasilnya akan seperti ini nih, cuman hanya ada di dalam batas wilayah saja kan. Udah itu, kita masuk ke tahap yang paling loading lagi, yaitu sungai diklip, kemudian menjalankan analisis multiple ring buffer. Seperti biasa, kita cari multiple ring buffer. Nah, ini udah ada ya, yang analisis tools, kita klik, kemudian input future kita masukkan sungai yang sudah diklip.
Distance-nya kita sesuaikan dengan parameter yang kita dapatkan. Karena ini sungai, jadi kita input yang jarak dari sungai itu ada 100, 200, 300, sampai 500, bahkan 500 lebih. Tapi di PD Jaya ini kebetulan hanya bisa menggunakan 4 kelas saja, jadi di sini aku pakai yang 100 sampai 500 saja. Nah, udah di input 100, 200, 300, 400. Distance unitnya kita ubah menjadi meter. Kita ubah menjadi meter. Udah itu klik run. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasil buffer sungai. Udah seperti ini, teman-teman bisa langsung ubah multiple buffering sungai ini menjadi dari polygon ke raster. Caranya sama, teman-teman cari polygon to raster. Nah, ini conversion tools. Kemudian input sungai clip multiple buffernya. Sudah situ, value file-nya ubah menjadi distance. Klik run, dan hasilnya akan seperti ini. Ini pengkelasannya sudah sesuai angkanya, tapi warnanya masih aneh. Jadi kita ubah dengan cara reclassify lagi ya. Kita cari di geoprocessing, yaitu reclassify. Kita pakai yang spatial analysis tools. Input rasternya kita input yang sungai, clip, multiple ring buffer, polygon to raster. Ininya biarkan saja karena sudah sesuai dengan sumber literatur yang kita pakai. Klik run, dan hasilnya akan seperti ini. Cantik kan? Sesuai warnanya dengan daerah sekitarnya. Nah, sudah itu kita masuk ke tools raster calculator. Jadi teman-teman di sini cari raster calculator di bagian geoprocessing. Nah, kita pakai yang ini ya, Image Analysis Tools. Kemudian, teman-teman di sini harus menggunakan rumus dari sumber literatur teman-teman. Rumusnya yaitu ini ya, yang ini. Hasil dari reclass, kita coba masukkan yang reclass slope dulu ya. Hasil dari reclass slope dikali bobot yang ada di sebelah sini. Slope itu tadi kan lereng ya, wilayah lereng, berarti 25 dikali 25 ditambah, kemudian lanjut ke hasil reclass hillside. Hillside itu adalah ketinggian 30 dikali 30, kemudian ditambah, lanjut lagi ke reclass sungai, ke reclass garis pantai dulu, dikali reclass garis pantai itu 30 juga bobotnya, berarti dikali 30. Kemudian ditambah lagi yang terakhir, reclass sungai. Dikali reclass sungai itu bobotnya 15. Nah, udah seperti itu, kita klik run, dan nantinya hasilnya akan seperti ini. Nah, tapi kan di sini masih warna abu ya, dan pengkelasannya juga tuh. Ini masih warna abu. Kita langsung ubah lagi dengan cara reclassify seperti biasa. Di sini teman-teman cari reclassify. Pakai yang spatial analysis tools ya. Input rasternya pakai reclass hasil raster calculator tadi. Nah itu kelasnya di sini, klik klasifikasi, ubah menjadi 5. Nilainya ini biarkan saja. Udah itu klik run.
Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk peta kerawanan bencana tsunami di Kabupaten Pidijaya yang sudah aku layout. Dan tadi di video terakhir itu sempat terbalik untuk simbolisasi. Sekarang sudah diperbaiki, yang dimana warna merah memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi. Ini di dekat garis pantai ya. Kemudian dan yang hijau tua itu memiliki tingkat kerawanan yang sangat rendah untuk bencana tsunami. Dan di sini ada beberapa deskripsi tentang peristiwa tsunami di tahun 2004 serta pengertian dari multi ring buffer itu sendiri, dan ada beberapa foto khas Nangro Aceh Darussalam. Ini merupakan secara keseluruhan itu layout kreatif yang saya buat sendiri. Oke, itu tadi tutorial dari aku tentang membuat peta kerawanan bencana tsunami di Kabupaten Pidijaya Aceh. Semoga apa yang aku berikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dalam pengolahan data ataupun dalam ucapan-ucapan yang aku lontarkan dalam video kali ini. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi lebih baik dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang kita dapat. Terima kasih, sampai jumpa di kedai peta berikutnya.